Tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi pada pertemuan Ibu Nirwana, yaitu kegiatan layanan klasikal di kelas 12 IPA 2. Oke, sebelum kita mulai, silahkan pimpin doa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Bani, silahkan Bani. Duduk siap. Iya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu absensi dulu ya nak. Nanti silakan seperti biasa angkat tangannya jika dipanggil namanya. Abdul Aziz, Hadir Bu. Agung, Hadir Bu. Yuda, Aidil, Hadir Bu. Albertus, Hadir Bu. Alsabila. Lagi di WC ya? Iya. Oke. Amanda, Astrid, hadir Bu. Ayu. Hadir Bu. Oh, udah ada. Ini masih data on. Oke, Bani, Hadir Bu. Cesa, hadir Bu. Davi, oke, boleh. Daniel, Hadir Bu. Devi, hadir Bu. Dwi, Elisa, sakit Bu. Sakit. Oke. Fahris, Hadir Bu. Fazlia, hadir Bu. Fikri, Gazali, Hadir Bu. Gina, hadir Bu. Gugur, hadir Bu. Hani, toilet. Oh, rapat. Oke. Ilham, oh toilet. Oke. Irma, hadir. Kaila, hadir. Claudia, hadir. Mahesi, hadir. Sakit. Oke. Michael, Hadir. Muhammad Rafli, Izin Bu. Nadia, oke. Noval, Naila, Otmil, Hadir. Raita, Reva, Risa, Ripandino, Salsabila, mana Salsabila? Siti Aswatun, Naza, Vanessa, Juliana, Zakia. Ada yang belum terpanggil namanya? Sudah Bu. Sudah semua ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu di sini Ibu ingin menanyakan kabar kalian. Kira-kira bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, sehat semua? Bisa Bu. Di sini Ibu ingin tetap mengingatkan kepada kalian untuk tetap jaga kesehatan karena sedang musim pancaroba ya. Ya. Pagi masih terang, tiba-tiba sore hujan. Oke, untuk itu tetap membawa mantel, tetap membawa payung ketika beraktivitas di luar rumah dan berangkat sekolah untuk tetap terjaga dari hujan. Begitupun asupan makanannya harus tetap terjaga dan pola istirahatnya teratur ya. Harus tetap sehat pokoknya. Oke? Oke. Nah, pada kegiatan hari ini, kegiatan klasikal ini, Ibu akan memaparkan langkah-langkah dari layanan klasikal. Yang pertama, nah ada penayangan video. Nanti di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi mohon kalian
yaitu strategi memilih studi lanjut. Nanti akan kita bahas di berikutnya. Lalu yang ketiga, pengisian LKPD. Nah, ini adalah kegiatan siswa ya untuk pengisian LKPD. Jadi nanti Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian isi. Itu berguna untuk sejauh mana sih kalian memahami dari topik yang hari ini kita bahas. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa ya. Nah, untuk kesepakatan waktu yaitu 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran, yaitu dari jam 10.20 sampai 11.50. Ya, silakan masuk ya. Oke, kita lanjut. Nah, topik layanannya yaitu strategi memilih studi lanjut. Ya, ini adalah suatu kebutuhan yang memang pasti kalian butuhi karena kalian ada di kelas 12. Pasti dan sangat kalian butuhkan. Jadi untuk itu mohon disimak, mohon untuk diperhatikan. Nah, untuk tujuan layanannya terlalu kecil ya. Gak apa-apa sambil dibacakan. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan kemampuan dirinya. Nah, strategi memilih studi lanjut ini menggunakan strategi SWOT atau SWOT. Apa itu SWOT? S? W? T? Pinter semua, tepuk tangan. Oke ya, jadi kalian di sini mampu menguraikan apa sih kelemahan saya, apa sih kelebihan saya, apa sih peluang atau kesempatan serta ancaman yang hadir dari luar terhadap diri saya. Kalian mampu menguraikannya. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menyusun hasil SWOT pada pilihan studi lanjut berdasarkan pencarian data dan informasi. Nah, nanti di sini Ibu silakan kalian mencari data atau informasi seputar pilihan studi lanjut yang kalian inginkan dari prodi dan PTN yang kalian inginkan. Dan di situ kalian mulai dianalisa menggunakan SWOT. Ya, jadi harapan Ibu, kalian merencanakan pilihan studi lanjut tidak hanya aku pengen dokter tanpa kalian menganalisa memang kalian mampu nilai sainteknya. Bagaimana dengan nilai saya sebenarnya? Kan kalau kedokteran berarti kan butuh nilai-nilai matematika, kimia. Apakah kalian sudah cukup mumpuni? Nah, itu jadi perlu adanya analisa. Nah, strategi di sini menggunakan SWOT. Jadi nanti kalian silakan mencari berdasarkan data atau informasi. Silakan buka di internet. Silakan kalian kalau mau mencari informasi di media sosial, Ibu persilakan. Gitu ya. Oke, yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan strategi SO, WO, ST, dan WP dalam pemilihan studi lanjut. Nah, nanti ini akan kita bahas di kegiatan berikutnya. Oke, next. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita ice breaking dulu. Apa itu ice breaking? Ice apa? Breaking apa? Jadi apa? Oke ya, ini untuk memotivasikan aja supaya kalian lebih konsentrasi, lebih fokus untuk kegiatan berikutnya. Jadi kita melakukan ice breaking dulu. Boleh? Ya? Nanti kalian berdiri tapi Ibu instruksikan dulu ice breaking-nya ini mengikuti Ibu. Silakan disimak. Nanti kalian gini. Marlina menadi atas menara. Marlina menari di atas menara. Marlina menari di atas menara. Pinter 12 sifat gue ya. Oke, sekarang semuanya berdiri. Oke. Marlina menari
dilanjut. Ini adalah topik pelayanan yang kita bahas pada kegiatan hari ini. Nah, seperti yang Ibu sampaikan ya, strategi ini menggunakan SWOT atau SWOT. Kita simak video ini.
videonya? Sudah disimak? Sudah. Pemahaman apa yang kamu dapatkan dari tayangan video tersebut? Banyak banget ya? Ya. Alhamdulillah. Siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Ada Astrid, Otnil, oke. Astrid dulu. Dari video yang sudah saya tonton, gitu, saya dapat menyimpulkan bahwa kita tuh bisa menganalisis diri kita itu dengan cara menganalisa lewat analisa SWOT tadi. Terus SWOT ini apa sih? SWOT ini kan Astrid mau berdiri? Ya, lanjutkan saja silakan. SWOT ini apa sih? Yang pertama kan SWOT ini strength, terus weakness, terus opportunities, sama threat ya. Ya. Jadi buat yang kenal ini strength sama weakness. Soalnya yang strength ini kan artinya kekuatan. Jadi apa sih kekuatan yang kita miliki yang ada di dalam diri kita sendiri? Jadi dia maksudnya ke internal. Terus kalau yang weakness itu kekurangan dari kita sendiri, kayak misalkan kita punya penyakit dari bawaan, terus kayak masalah pribadi, jadi kita masukkan ke internal. Terus buat faktor eksternalnya itu ada opportunities, itu peluang atau kesempatan. Jadi misalkan kita kalau misalkan eksternal tuh kayak yang lingkungan kita, kalau misalkan lingkungan kita mendukung, jadi apapun yang kita inginin insya Allah bakal tercapai. Terus kalau misalkan treatnya sendiri itu kan artinya ancaman ya, atau hambatan. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang mengganggu kita, otomatis dari lingkungan kita jelek, terus ada orang-orang yang mengganggu, otomatis kita juga ikut down kan, minder gitu. Terus kalau enggak kayak pengalaman-pengalaman buruk, misalkan kita pernah dibully atau segala macam, itu kan bikin kita minder ya. Gitu. Dari Tepuk tangan untuk Astrid. Ada lagi? Luar biasa Astrid, terima kasih. Selanjutnya tadi Agnew. Oke. Gimana Agnew? Jadi yang saya dapat dari video tadi itu kan video mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah cara untuk kita menganalisis diri kita dan mengukur kemampuan kita. Yang pertama ada strength. Strength itu seperti kelebihannya kita, misalnya talenta kita di musik ataupun kemampuan psikologi kita atau dalam pembelajaran. Lalu ada weakness. Weakness itu kelemahan kita, misalnya males, terus jarang suka telat atau suka marah-marah, itu juga termasuk bisa jadi weakness. Lalu ada opportunities atau kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan, itu bisa dari fasilitas yang kita miliki, itu bisa kita pakai untuk mengasah strength-nya kita tadi, atau juga bisa relasi-relasi kita berteman dengan teman-teman yang lingkungannya baik. Lalu ada juga threat atau ancaman, itu bisa misalnya kita ingin jadi dokter tapi orang tua tidak setuju, itu bisa jadi salah satu ancaman dari mimpi kita. Lalu bisa juga karena nggak mau LDR sama pacar gitu. Takut ini ya. Takut kecantol yang lain. Oke, ada lagi Opil? Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Ada lagi yang ingin berpendapat? saya deh. Oh Yuliana, oke, selamat Oke, berpendapat. tadi simpulan pemahaman yang saya dapat dari tayangan analisis SWOT itu. Jadi fungsinya itu sebenarnya analisis SWOT itu untuk mengetahui keahlian, kekurangan, peluang dan tantangan untuk masuk, misalnya untuk masuk jurusan. Kayak kan nanti ada kelas 12 ya. Jadi yang pertama itu kayak keahlian, kayak keahlian kita apa sih? Misal saya mau masuk teknik. Nah, saya di situ saya bilang keahlian saya kayak pintar kimia, fisika, dan lain-lain. Kelemahan itu mungkin karena suka diledekin, terus males belajar, nggak on time, dan nggak pede. Kan habis itu kita bahas tentang peluang. Jadi maksudnya peluang, misalnya saya mau masuk UI nih, saya. Terus peluang masuk saya disetujui sama orang tua. Terus habis itu nilainya mendukung. Nah, terus yang terakhir itu tantangan atau hambatan. Tantangan rintangan tuh biasanya berkaitan tentang kayak kelemahan
orang tua, terus habis itu biaya dan lain-lain. Ya, sebagai ancaman ya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Oke, terima kasih. Tadi ada Astrid, Oatmeal, dan Juliana yang berpendapat terkait pemahaman apa sih yang ditayangkan video. Oke, next. Nah, ini benar ya yang tadi disampaikan oleh teman-teman kita. SWOT, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, O, opportunity, peluang, dan T, risk, ancaman. Nah, karena di sini kita topiknya adalah pemilihan style lanjut, jadi kita menggunakan strategi SWOT. Apa sih gunanya? Jadi si SWOT ini adalah instrumen perencanaan, strategi, dan evaluasi diri yang digunakan untuk memperkirakan cara terbaik suatu tujuan dengan mempertimbangkan lingkungan internal, strength dan weakness kita, dan eksternal, opportunity dan trade-off yang ada di luar. Salah satunya adalah pemilihan studi lanjut ya. Jadi intinya untuk memilih studi lanjut pun perlu analisa, tidak hanya mau kedokteran aja lah UI dah belas doa enggak gitu, tapi kalian juga perlu yang namanya wah nilai yang dibutuhkan memang berapa sih, wah peluangnya gimana nih supaya saya bisa masuk ke sana, wah apa aja yang harus saya persiapkan. Jadi perlu adanya analisa seperti itu. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh. Katakan A memilih selanjutnya broadcasting. Di sini A sudah menganalisa broadcasting. Contoh ini di Undip, misalnya, dia sudah menganalisa berdasarkan data dan informasi. Wah, ternyata kelebihan broadcasting itu yang pertama aplikasinya udah A, mata kuliahnya menarik, fasilitasnya sudah menunjang seperti itu. Dan kelemahannya di broadcasting, contohnya, tapi jurusannya baru, prestasinya belum terlalu banyak. Lalu ada fasilitas yang belum memadai dan jumlah mahasiswa terlalu banyak sehingga dosen belum optimal dalam melakukan pembelajaran. Nah, yang ketiga, peluang atau kesempatan atau opportunity. Nah, di sini dikatakan jumlah media massa atau production house-nya makin berkembang sehingga peluang kerja cukup luas. Nah, ini kan di Indonesia sedang gencar-gencarnya nih untuk production house. Jadi ini adalah salah satu peluang memilih jurusan dari broadcasting. Lalu yang kedua, industri kreatif dan teknologi media semakin maju dan berkembang. Nah, ini adalah peluang pekerjaan. Dan yang ketiga, orang tua mendukung pemilihan studi lanjut ini. Itu adalah peluang atau kesempatan. Lalu untuk ancaman atau hambatan, setelah mencari data dan informasi, yang pertama, industri media massa banyak menerima jurusan dari mana aja, bukan lulusan broadcasting aja atau penyiaran, sehingga persaingan dunia kerja meningkat. Nah, ini adalah salah satu ancaman. Ya, kenapa dikatakan ancaman? Ternyata lulusan yang mau masuk ke media massa nggak hanya dari broadcasting, ternyata bisa ya dari S1 hukum, ternyata bisa ya dari S1 pajak. Wah, itu kan ternyata ancaman ya. Jadinya banyak pesaing seperti itu. Yang kedua, masih banyak yang memandang jurusan ini sebelah mata. Ya mungkin jadi apa sih nanti kerjanya? Masih banyak yang menganggap seperti itu. Nah, ini adalah salah satu ancaman. Yang ketiga, biaya relatif mahal. Nah, untuk perkuliahan ini jarang adanya beasiswa. Nah, ini adalah salah satu ancaman untuk pemilihan broadcasting. Itu salah satu contoh sih kan. Nah, nanti kalian di sini menggunakan strategi SO, WO, ST, dan WT. Strategi tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan diri kalian dengan pilihan studi lanjut yang telah kalian analisa berdasarkan pencarian data dan informasi. Nah, ini adalah tabel oleh Bapak David ya. Ini mengungkapkan bahwa ini adalah namanya matrik strategi SO, WO, ST, dan WT. Nanti kalian bisa dilihat di tabel atas. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Internal tekanan. Nah, kekuatan, berdasarkan faktor kekuatan internal, kalian disitu tuliskan kekuatan atau kelebihan yang kalian miliki, lalu kelemahannya apa. Lalu di bagian bawahnya ada peluang dan ancaman. Tuliskan juga kira-kira kesempatan apa saja yang kalian bisa pergunakan dan ancaman yang hadir kepada kalian. Nah, di sini adalah strategi SO, WO, ST, dan WT-nya. Nah, bisa kalian baca yang SO, ciptakan strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, begitu WO sampai WT-nya. Nanti ini akan ada di lembar
kalian silahkan tulis apa kelebihan, apa kelemahan, apa peluang dan ancaman. Tulis terlebih dahulu, boleh tulis, uraikan dulu. Bu, tapi saya nggak tahu. Saya tuh kira-kira kelemahannya apa sih, kelebihan saya apa? Nah, di sini ibu mempersilahkan kalian untuk discuss sama teman-temannya. Ya, boleh tanya ke depannya, ke sampingnya, yang teman-teman terdekat kira-kira apa sih kelemahan saya, apa sih kelebihan saya menurut kamu. Nah, siapa tahu dengan yang bertanya itu adalah salah satu jawaban untuk kalian yang kalian sebenarnya nggak tahu gitu loh. Itu silahkan kalian tanya oleh teman-teman kalian. Lalu yang kedua, menyusun hasil SWOT pada pilihan studi lanjut berdasarkan pencarian data dan informasi. Nah, di sini kalian silahkan buka HP-nya, buka internetnya untuk mencari analisa SWOT yang studi lanjut yang kalian pilih. Begitupun yang ketiga, tuliskan hasilnya pada LKPD. Nah, ini LKPD yang akan ibu berikan. Boleh dibantu? Ya, ini aja, bantu ya nak untuk disebarkan. Nah, nanti kalian di sini di LKPD ini tuliskan yang pertama pilihan studi lanjut atau perguruan tinggi kalian. Tulis saja, misal teknik industri garis miring perguruan tingginya apa? Misal UNES. Di situ kalian uraikan kelebihan kalian apa, kelemahan kalian apa, peluang, ancaman, dan strategi SO, WO, ST, dan WP-nya berdasarkan hasil pencarian informasi. Ya, oke, bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Gimana? Ya, Sri. Oke, gimana? Oh iya. Oke, jadi gini ya. Ibu jelaskan kembali, boleh sambil lihat LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan. Ya, ini jadi kelebihan dan kelemahan ini adalah faktor internal. Samping ya. Ya, ini faktor internal. Nanti tuliskan. Internal itu yang datang dari luar terhadap kalian. Jadi seperti peluang dan ancaman. Peluang apa yang datang dari luar terhadap diri kalian? Itu pun ancaman. Itu adanya di bagian bawah. Ini apa sih Bu? Strategi SO, WO, ST, WT. Nah, strategi SO ini maksudnya strength dan opportunity, singkatan. Nah, WO weakness dan opportunity. ST strategi strength dan retreat. W-nya? Oke, seperti itu kira-kira ya. Jadi bisa kalian baca, itu ada petunjuknya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, sambil kalian boleh sambil discuss sama gurunya, bertanya terkait apa sih kelemahan saya, apa sih kelebihan saya, dan boleh buka HP-nya untuk mencari informasi tentang pilihan studi lanjut dan PTN yang kalian inginkan. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh ajukan tangan.
Ini di sini tuh nanti. UPN itu ada Jakarta, Jawa Timur ya, Surabaya, Jakarta. Ke alumni kita masuk ke UPN, depositnya ada di Jakarta. Tempatnya di mana? Jogja. Tadi mana ya? Gazali ya? Oh, Gazali mana di Jogja? Jadi ini ya, jadi apa namanya, membuka gerbang berarti. Kalau yang Saintek itu adanya di mana?
di Unpad. Selain Unpad? Ya, sekolah selain Unpad. Itu Bapak jalan. Tahu itu doang. Yang itu doang ya? Oh, ini itu doang. Ada lagi. Ada lagi di Jawa, cari. Jawa. Jawa Barat. Jawa Barat Unpad ya. Ada di Jawa. Tinggi dong. Kenapa Kak? Kenapa ITS? Kamu nggak pakai ITS? Di buku. Apa ITS? Apaan tuh? Institut. Oke, ini kata Novel. ITS, Institut Teknologi Semarang. Benar nggak? Kata Namel, Institut Teknik 10 November. Oh, yang benar yang mana? Institut Teknologi 10 November. Gabungan. Apa nih? Oke, ada yang udah selesai? Oke, ada yang sudah selesai? Dalam Anda sudah? Angkat tangannya siapa yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya? Ya. Wow. Siapa dulu ya? Oke, Alvesa. Ayo tepuk tangan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Panjang ya menjawab. Gimana ya? Oke. Semoga kalian gak bete dengerin hasil dari strategi SWOT yang aku tulis. Selamat mendengar ya. Belum perkenalan nama ya? Nama saya Taza Nadia Zara dari kelas 12 IPA 2. Oke. Pilihan studi lanjut atau dan perguruan tingginya, saya di sini memilih teknik industri, yaitu Institut Teknologi Bandung, ITB, khususnya di ITB Jatinangor. Untuk kelebihannya, yang pertama saya menyukai pelajaran saintek seperti biologi, kimia, fisika, dan matematika yang cocok dengan prodi yang akan dipilih nanti. Kalian udah pasti tahu kan teknik itu berkelana dengan materi apa aja sih, pasti nggak jauh-jauh dari itu kan. Kemudian untuk kelemahannya, saya terkadang kurang teliti dalam menghitung, misalnya pada pelajaran pada pelajaran fisika. Sedangkan dalam prodi sejenis teknik pasti membutuhkan ketelitian dalam menghitung. Benar atau enggak? Untuk peluangnya, alhamdulillah nilai makro saintek saya memungkinkan untuk digunakan dalam SNBP FTI Jatinangor, yaitu rata-rata minimalnya untuk raportnya 86,59. Yang kedua, peluangnya mampu menyesuaikan diri dengan segala rutinitas yang ada pada teknik industri di ITB, seperti adanya tahapan persiapan bersama atau TPB, di mana tahap ini memiliki beban 36 SKS dan ditempuh dalam waktu 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2. Kemudian strategi SO, yaitu tadi kelebihan strategi untuk mengatasi kelebihan dalam peluang ya. Yang pertama, mempelajari materi saintek dengan baik sebagai materi pendukung saat perkuliahan nanti. Yang kedua, berdoa agar diberikan kemudahan. Lalu strategi WO, karena menjadi mahasiswi teknik diperlukan ketelitian dalam perhitungan, entah itu misalnya menghitung kapasitas mesin dan lain-lain, apalagi teknik industri. Aduh, mesinnya udah gimana gitu ya. Maka saya akan terus mencoba latihan dalam berhitung dengan maksimal. Contohnya saya harus terus berlatih fisika. Anak teknik wajib bisa fisika.
Jangan lupa berdoa serta meminta restu orang tua dan juga guru, serta selalu melakukan survei pada data penerimaan mahasiswa agar kita lebih yakin atas prodi yang kita pilih dan akurat juga saat mendaftar nanti. Kemudian strategi WT-nya adalah giat berlatih berhitung dan memanfaatkan waktu dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Teknik apa kan? Industri ITB. Kita doakan semoga ada goals dan masuk. Oke, selanjutnya siapa? Oh, Vanessa. Oke, silakan Nak. Tepuk tangan dong. Oke, semuanya di sini perkenalkan, aku Vanessa Sintania ingin mempresentasikan hasil strategi yang untuk pilihan studi lanjut atau perguruan tinggi yang aku inginin. Nah, itu pilihan studi lanjut yang aku inginin itu kedokteran hewan di Universitas Brawijaya. Kelebihan aku itu apa sih untuk aku percaya diri masuk ke si kedokteran hewan di Universitas Brawijaya ini? Yang pertama, aku itu dari dulu dari kecil itu tuh udah tertarik banget sama kayak hewan-hewan, kayak alam gitu. Nah, soalnya dari kecil juga udah punya hewan gitu kan, jadi udah seneng dah sama hewan dah gitu. terus juga kalau misalnya nonton TV tuh kayak suka nonton yang kayak film dokumentasi hewan gitu loh Bu. Kayak National Geographic Wild gitu-gitu. Nah, terus dari SD juga itu udah kelihatan kalau misalnya nilai biologi aku tuh, nilai sains aku tuh selalu tinggi daripada nilai mata pelajaran yang lain gitu. Nah, terus habis itu aku juga itu nggak takut sama sebagian besar hewan. Kayak misalnya orang kan takut sama kadal gitu. Nah, kalau aku nggak, udah biasa. Sama harimau kamu enggak? Nah, terus kelemahan aku itu apa sih? Yang pertama, aku tuh susah banget ngebagi waktu dalam bermain game sama belajar. Kalau misalnya udah kecanduan main game, kayak keterusan aja terus gitu, susah buat keluar dari comfort zone aku. Game apa itu? Banyak. Nggak tadi secara dari apa? Iya, terakhir juga. Terus abis itu yang kedua itu aku tuh sulit atau susah buat ngehafal atau mempelajari itu kayak materi-materi yang benar-benar kompleks. Jadi itu masih butuh waktu yang lebih lama gitu. Nah, terus peluangnya yang pertama pastinya itu udah ada dukungan penuh dari kedua orang tua. Orang tua udah setuju kalau misalnya masuk ke kedokteran hewan. Nah, yang kedua itu memungkinkan nih bisa masuk ke prodi ini nih di Universitas Brawijaya karena nilai-nilai aku itu tuh yang dari 5 mapel itu, nah itu tuh udah mencukupi itu dari nilai yang dibutuhkan SNMPTN. Nah, terus habis itu ancamannya yang pertama itu tuh pasti banyak orang yang pengen masuk ke prodi ini, jadi kuotanya dikit. Terus yang kedua itu biayanya mahal, terutama kalau misalnya kedokteran hewan kan pasti nanti bakal ada koas dan segala macam. Nah, terus strategi SO aku yang pertama belajar lagi lebih mendalam secara mandiri, kayak misalnya nonton YouTube atau video apapun itu seputar prodi yang emang aku pengen pilih itu di kedokteran hewan. Strategi WO-nya yang membuat jadwal belajar, misalnya aku masang alarm misalnya jam sekian itu untuk belajar, jam sekian untuk main. Terus strategi ST aku itu aku pengen ikutin kursus-kursus online sama ikut TO online gitu loh. Kan sekarang udah banyak TO online ya. Itu buat naikin nilai-nilai aku sama pengen ukur sejauh mana sih aku udah nyampe mana gitu, udah bisa nyampe mana. Terus yang terakhir itu strategi WT yang pertama membuat jam belajar yang lebih lama. Jadi apa yang fokusin bener-bener banyakin jam buat belajar, bukan buat mainin gitu. Terus yang kedua itu tuh untuk kan tadi kan kelemahan aku kan sulit untuk menghafal materi-materi yang kompleks ya. Nah sekarang itu kan aku kan suka banget baca komik. Nah terus ternyata waktu itu aku nemu
komiknya itu mempelajari tentang kayak pelajaran-pelajaran biologi gitu. Jadi dirangkum jadi lebih menarik buat aku. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Oke ya, coming soon nanti akan jadi dokter hewan. Ya, jadi 12 MIPA 2 tadi punya seorang teknisi dan dokter hewan. Oke, lanjut siapa? Bani. Oke, silakan Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan slot saya. Dan kelebihannya itu, sebelumnya saya itu pengen studi yang ingin saya masuk itu di Teknik Lingkungan Universitas Indonesia. Kelebihannya itu benar kata Kaza tadi, anak teknik itu bisa fisika. Jadi saya mungkin dari mapel-mapel yang lain dalam fisika saya lebih unggul lah. Saya bisa yang gini-gini. Sama yang kemarin, saya itu bisa. Apaan tuh? Juga mempunyai banyak teman atau relasi. Terus kelemahannya itu terkadang saya suka tidak serius dalam melakukan sesuatu. Ada yang serius tapi kalau kelamaan suka bosan kalau serius. Terus kurangnya waktu belajar karena padatnya kegiatan maupun kegiatan di luar ataupun dalam sekolah. Terus juga saya masih malas nih kayak gitu. Terus peluangnya itu menurut tadi searching itu di Teknik Lingkungan Universitas Indonesia itu tidak terlalu banyak pesaing. Jadi waktu SNMPTN kemarin ada 174 pendaftar itu yang diterima itu kuotanya kurang lebih sekitar 20. Ya itu, tapi di situ terteranya itu masih belum terlalu padat itu saya kira. Itu juga nilai rata-rata saya buat masuk ke teknik lingkungan ini ternyata nggak terlalu beda jauh gitu, jadi insya Allah bisa kejar. Nah ancamannya ini karena saya itu nggak ikut les, jadi saya itu tapi pengen ikut SNM. Nah jadi banyak pesaing di sekolah kan, teman-teman di sekolah pasti banyak yang lebih unggul dari saya. Buat masuk ke kuota SNM kan harus unggul ya, itu pasti banyak saingan banget dari sekolah. Terus nilainya itu masih belum aman karena itu baru hampir mendekati, belum melebihi, masih kurang kan. Terus strategi S-nya itu saya berusaha menaikkan nilai agar rata-ratanya naik ya, agar saya aman ikut kualitas SNM gitu. Terus strategi WO-nya itu menjadikan nilai rata-rata saya di sini matok bisa 88 biar aman. Itu sebagai goal saya di semester 5 ini kalau bisa nilai rata-rata itu udah 88 dan jadikan itu motivasi biar saya lebih semangat lagi belajarnya. Terus strategi ST-nya itu berusaha menaikkan nilai agar bisa mengikuti SNMPTN. Terus juga kan banyak saya punya teman-teman yang les gitu. Terus saya suka sharing itu ke teman-teman kayak ini kayak gimana sih. Terus juga benar kata Pak sekarang banyak TO online kayak gitu. Jadi walaupun saya nggak ikut les juga, saya bisa tahu nih kayak sekedar tahu ternyata UTBK sekarang tuh soalnya kayak gini, apalagi sekarang kan yang jadi skolastik gitu ya Bu ya. Terus saya kayak, oh ternyata tuh soalnya gini loh, jadi saya udah punya pandangan lah kalau UTBK itu kayak gimana. Terus strategi WP-nya itu memanajemen waktu saya dengan manajemen waktu kegiatan atau organisasi dengan waktu belajar itu lebih baik lagi dan memotivasi diri saya sendiri biar tidak malas. Oke, tepuk tangan. Teknik lingkungan di UI ya? Ya. Oke, nanti masuk PCI. Hai. Oke, selanjutnya siapa? Ada lagi? Oh, Irma, silakan Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan
saya lanjut di sini setelah melihat layanan analisis SWOT dari Unirwana. Nah, pilihan studi lanjut saya itu di ekonomi akuntansi di Unila. Nah, setelah saya menganalisis kelebihan saya itu memiliki kemampuan dan dalam membuat dan menghitung segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi. Contohnya, persamaan dasar akuntansi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, kertas kerja, saya juga dapat membuat laporan keuangan laba rugi, perubahan modal, dan laporan keuangan neraca dalam perusahaan. Saya juga mengetahui prinsip ekonomi dalam bidang produksi. Juga saya dapat memanage keuangan dengan baik. Terus setelah saya analisis juga kelemahan saya itu memiliki kelemahan sulit mengatur waktu dengan baik. Terus saya juga kurang percaya diri. Nah, yang ketiga nih, di dalam ekonomi ini saya juga kurang teliti dalam perhitungan akhir jurnal umum ekonomi. Kadang tuh di jurnal umum ekonomi itu kita tuh harus sama istilahnya, karena debit dan kreditnya itu harus sama. Jadi di situ saya memiliki kelemahan di situ. Waduh. Untuk peluangnya, saya di sini saya melihat saya itu memungkinkan masuk pada prodi ini. Nah, selain peluang ini juga saya didukung oleh kedua orang tua saya. Sebenarnya kedua orang tua saya itu mendukung saya mau kemana setelah ini. Mau saya masuk ke, saya ini kan anak IPA. Anak IPA itu kan biasanya identiknya dengan kedokteran atau ya begitulah tentang kedokteran gitu. Tapi kedua orang tua saya ini mendukung saya mau kemana, walaupun saya harus linjur dan mengulang belajar kembali gitu. Nah, untuk ancamannya, setelah saya analisis juga, ancamannya itu banyak pesaing dari berbagai daerah karena prodi ini, ekonomi ini merupakan prodi yang memiliki peminat cukup banyak, apalagi jika dikaitkan dengan dunia kerja, di mana ilmu ekonomi ini memiliki prospek kerja yang global. Nah, strategi SO-nya saya itu mempelajari dan memahami ilmu ekonomi akuntansi secara lebih mendalam agar saat diterima, insya Allah saya sudah memahami materi tersebut sebelum dosennya menjelaskan. Nah, untuk strategi WO-nya, saya mengatur jadwal belajar agar lebih produktif dan efisien sehingga keinginan memasuki prodi ini bisa tercapai. Yang kedua, saya tadi kan memiliki kelemahan kurang percaya diri. Nah, saya ingin saya itu lebih banyak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, yang ketiga, saya akan terus belajar berhitung agar hasil akhir dalam perhitungan jurnal ini itu bisa sama. Nah, untuk strategi ST-nya, saya belajar lebih giat dan mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk bisa masuk ke fakultas ekonomi ini di universitas yang saya mau, serta mengikuti kursus untuk meminimalisir pesaing. Terus untuk strategi WT-nya, saya membuat jadwal belajar dan kursus untuk penempatan prodi pada kampus yang saya tuju. Selalu berusaha dengan baik untuk mencapai keinginan dan tidak lupa diiringi dengan doa. Ya, dari saya. Tangan lagi untuk Irma. Terlihat yakin sekali kalau insya Allah Irma pasti bisa. Kan ceritanya ya. Nih, selanjutnya ada lagi. Dari sisi sini. Nova. Oke, Nova. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Gaji Desa Nabil. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini ya, dulu. Yang kedua, saya selalu ada rasa ingin tahu tentang pelajaran biologi. Selanjutnya, kelemahan saya itu yang pertama, saya tidak bisa membagi waktu dengan baik. Yang kedua, terlalu menyepelekan hal-hal yang tidak terlalu yang penting.
Dan yang ketiga, selalu mendahulukan sesuatu yang tidak penting dibandingkan sesuatu yang tidak penting dibandingkan yang penting. Selanjutnya peluang di sini peluang saya nilai selama di sekolah SMP dan SMA ya biologi saya itu paling bagus di antara 6 pelajaran yang penting lainnya gitu. Selanjutnya banyak saran cara belajar dari orang terdekat, kan saya itu masih bingung Pak, cara belajarnya itu yang benar gimana gitu. Yang ketiga, orang tua saya mendukung. Yang keempat, saya les di luar sekolah, jadi saya punya bayangan soal UTBK gitu. Selanjutnya ancaman. Yang pertama itu banyaknya pesaing. Yang kedua, sedikitnya kuota yang ada di Universitas Unpad itu, karena peminat di tahun lalu 2021 itu sekitar 518, sedangkan daya tampungnya cuma 48. Terus yang keempat itu nilai raport saya tidak terlalu bagus, jadi untuk masuk di lewat jalur raport, jadi saya PD-nya lewat UTBK itu Bu. Tes ya. Dan selanjutnya strategi SO ya. Strategi SO itu saya yang pertama memperdalam pelajaran biologi lebih dalam. Yang kedua mempertahankan nilai raport dan selalu meningkatkan nilai raport di semester 5. Selanjutnya strategi WO. Mendahulukan hal yang penting dahulu, kan kalau tadi saya selalu mementingkan yang tidak penting dulu, selalu mendahulukan yang tidak penting dulu. Nah ya. Jadi strategi WO saya mendahulukan hal yang penting dulu. Selanjutnya mengatur waktu sebaik mungkin. Strategi ST, saya kursus tambahan dari luar pelajaran sekolah di KLS itu. Terus yang kedua meningkatkan nilai pelajaran di semester 5. Dan selanjutnya yang ketiga mencari informasi sebanyak mungkin. Yang terakhir ini strategi WT. Yang pertama saya harus bisa memanage waktu sebaik mungkin dan selalu membuat schedule setiap harinya. Hebat, tepuk tangan. Silakan kembali. Besok Ibu lihat ya schedule. Oke, bioteknologi bukan. Apakah ada lagi? Satu lagi? Ibu minta ada satu lagi? 6 ya? Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini namanya mempresentasikan hasil SWOT yang sudah disuruh sama ini mana? Sebelumnya pilihan studi lanjut atau perguruan tinggi yang namanya pilih itu PCHI Unair Universitas Erlangga. Amin. Untuk faktor internal berkelebihan, sebenarnya saya menyukai pelajaran bahasa Inggris, pandai bersosialisasi, dan cekatan dalam memahami sifat seseorang. Kelemahan yang saya punya, susah memanage waktu dalam hal apapun. 2. Terkadang menyepelekan hal yang lebih penting dibanding yang tidak penting. 3. Kurang menguasai vocab dan grammar. Peluang memungkinkan pada prodi. Untuk peluang kerja dari PCHI ini bisa jadi wartawan atau jurnalis, bisa jadi konsultan internasional, terus bisa jadi international officer dan lain-lain. Terus ancaman banyaknya bersaing, kuota yang sedikit di sana juga, kurang lebih 60 sampai 65 yang bisa masuk PCHI. Terus aku kaum melinjur ancamannya, sama kurangnya kesemangatan buat berjuang, terutama di sini kan aku kaum leader, jadi kayak kurang banget di sini aku kesemangatannya buat berjuangin ke PCHI. Terus strategi SO-nya mempelajari lebih dalam mengenai bahasa Inggris, terutama untuk vocab dan grammar, sama selalu
belajar, mari berdoa, berdoa gitu. Sudah selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih juga anak-anak. Tepuk tangan untuk kita. Oke, Ibu mau pamit. Jangan lupa diisi evaluasinya ya, Nak ya. Ya.